Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review sedikit, flashback sedikit. Kita review tentang JNE, buku yang diterbitkan JNE. Judulnya Buku Bahagia Bersama, diterbitkan oleh JNE, hasil kolaborasi dengan Kang Maman Suherman, dengan kartun dari Bapak Mice Kartun, Bapak Muhammad Misrat, merupakan hasil kolaborasi dengan JNE, diberi judul Bahagia Bersama. Buku ini diterbitkan tahun 2021 dengan harga sekitar 140.000. Saya dapatkan buku ini sekitar 130.000, beli di marketplace di Tokopedia dari outlet tokonya Mice Kartun. Bukunya tebalnya cukupan, 194 halaman, full color, banyak sekali ilustrasi bagus-bagus di setiap section, setiap cerita. Pada gambaran secara umumnya sehubungan dengan judulnya juga Bahagia Bersama. Intinya Kang Maman pernah menyampaikan ini di lewat audiobooknya ini, bahwasannya buku ini tentang berbagi bersama, berbagi kebahagiaannya versi JNE. Baik bisa diteladani, baik dalam artian kita sebagai individu maupun kita sebagai bisnis atau sebagai perusahaan. Buku ini sudah menampilkan juga beberapa testimoni mengenai JNE, mungkin dari Melanie Subono, seniman, aktivis, inisiator Rumah Harapan Melanie. Mungkin dari Ivan Gunawan juga, desainer, aktor, pembawa acara. Dari Bapak Andi F. Noya, Kick Andy, jurnalis senior dan founder benihbaik.com. Di belakangnya terdapat narasi seperti ini. Coba saya bacakan ya. Berbagi, memberi, menyantuni. 3 penggal kata terus ditenyutkan di nadi, didedakkan di jantung, dialirkan di alir darah, diulang-ulang, dilisankan tanpa henti, bak mantra yang terus digaungkan saben detik. 3 kata yang dijadikan syair kehidupan dalam paduan suara dan derap langkah semua orang yang bekerja, berbakti, dan mengabdi di tempat ini. Adakah itu sebuah teori ekonomi nan sakti atau pemanis di bibir belaka? Lalu bagaimana ceritanya berbagi itu tidak mengurangi? Malah sebaliknya, dari semula hanya 8, beranak pinak menjadi puluhan ribu. Tertulis di sini ya. Ini nanti juga dituangkan lagi di depan ini di dalam prakata. Prakatanya isinya itu. Ini semacam ringkasan sinopsis dari prakata itu ditaruh di belakang. Buku ini dikarang oleh Kang Maman ya, sebagai penulis yang baik ya, dengan perspektif Kang Maman sendiri mencoba merekam JNE dengan kebiasaan baiknya berbagi seperti apa. Buku ini juga sebagai catatan yang baik mengenai masa pandemi di 2020 sampai setidaknya 2023. Tapi setidaknya sampai buku ini terbit ya, di 2021. Sampai hari ini saya bekerja di pertambangan. Posisinya saya bekerja di JNE saya pernah bekerja di JNE selama kurun waktu sekitar periode 3 tahun. Dari tahun 2019 sampai akhir ya, 2019 akhir sampai 2023 pertengahan. 2023
awal agak pertengahan sebagai kurir mengantar paket. Jadi posisinya dispatch yang juga membantu sortir, dan di situ masa-masa 3 tahun itu adalah 2019 sampai 2023 itu ada COVID di antaranya. Jadi JNE memang membekas sekali di saya karena memang masa-masa COVID itu adalah masa-masa yang mungkin ya bisa dibilang tidak terlupakan ya. Apalagi dalam posisi hal ini saya menjadikan kurir sebagai mata pencarian, sebagai pendapatan. Di sini juga dicantumkan bahwasannya selama masa pandemi itu JNE berusaha untuk tidak mengurangi karyawan. Entah pada halaman berapa itu ya, saya lupa. Jadi selama masa pandemi itu JNE mencoba untuk tidak mengurangi karyawan. Jadi tradisi berbagi yang dibencangkan oleh pendiri JNE Bapak almarhum Suprapto Suparno dianggap Marno Ngadim sebagai jembatan untuk menyeberangi kondisi-kondisi sulit. Lis Ratnasari yang bertugas mentransfer donasi pun sepakat bahwa berkat memperhatikan anak yatim, JNE telah mengalami keajaiban 2 kali, yakni selamat dari krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Tidak sekedar selamat, tetapi juga melesat lebih kencang. Berkaca dari perjalanan itu pula, Herlinda Susanto berpendapat bahwa JNE lah yang seharusnya berterima kasih kepada anak-anak yatim dan kaum duafa atas doa mereka. Atas virus kebaikan penuh hikmah yang telah ditularkan JNE, Putus Artika menyimpulkannya dalam kalimat, "Saya sebagai karyawan bangga dengan perusahaan yang selalu membantu masyarakat. Ibaratnya orang lain yang makan, saya ikut ngerasa kenyang." Di sini tercantum bentuk kartunnya dari almarhum Bapak Suparno yang merupakan ayah kandung dari Bapak Feriado Suprapto yang sekarang menjadi Direktur JNE bersama-sama dengan Pak Chandra Vireta yang ditemani juga oleh Pak Edi Santoso. Mungkin dalam perjalanannya kita mengenal Bapak Johari Zen. Bapak Johari Zen mungkin sudah keluar dari JNE. Mungkin sekarang yang bersangkutan Bapak Johari membentuk Paksel yang lebih mengutamakan ekspedisi atau pengiriman makanan. Jadi mungkin sekiranya menjadi landasan pikir bahwasannya berbagi kebahagiaan untuk bersama, untuk meratakan pendapatan ataupun ya meringankan kesulitan orang lain gitu ya. Itu mungkin menjadi bantuan pada saat kondisi perusahaan JNE mengalami kesulitan. JNE sendiri tidak lepas dari Tiki. Dulu mungkin memang Tiki JNE adalah Tiki adalah JNE. Jadi Tiki melayani pengiriman untuk domestik, sementara JNE untuk internasionalnya. Terutama menyantuni panti asuhan, panti jompo lanjut usia, rumah yatim piatu. Di masa penerbitan buku ini, JNE berulang tahun ke yang ke-30.
ya mungkin sudah cukup layak menjadi penanda bahwa harus melakukan sesuatu, setidaknya menulis buku. Mungkin mencantumkan bahwasannya di saat pandemi pun JNE tetap menyambung kebahagiaan dengan berbagi. Kala wabah COVID-19 melanda setahun belakangan ini, muncul kekhawatiran tersendiri bagi banyak orang termasuk saya. Tapi ternyata di saat beberapa perusahaan melakukan pengurangan karyawan, JNE justru sangat merangkul karyawannya. Walaupun ada kekhawatiran saat mengantarkan paket kepada customer, tetapi kami tetap semangat berkat support yang diberikan. Berbagai jenis dukungan seperti penyediaan masker, sarung tangan, sehingga pembagian sembako membuat kami tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi ini. Selain dukungan kepada karyawan, JNE juga menggratiskan pengiriman barang logistik untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Juga turut berkolaborasi bersama berbagai lembaga, instansi, startup, diantaranya Ruang Guru, dengan memberikan paket internet dan komputer gratis untuk anak yatim piatu yang sedang belajar di masa pandemi, serta menggandeng Bajnas untuk mendonasikan 1000 Al-Quran ke berbagai daerah di Indonesia. Sebuah sumbangsih yang membawa kebahagiaan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Jika ingin bekerja sekaligus bermanfaat bagi banyak orang, disinilah tempatnya. Banyak hal menarik yang tidak henti-hentinya menginspirasi dan juga mengubah cara pandang selama bergabung di sini. Sungguh sebuah kebanggaan dan kebahagiaan dapat menjadi bagian dari 3 dekade perjalanan JNE. Semoga kami dapat terus bermanfaat bagi banyak orang dan terus berbagi kebahagiaan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ini yang bisa mengubah pola pikir seseorang mengenai gaji dan pendapatan dan kebahagiaan. Apakah tiga-tiganya itu linear? Ternyata kebahagiaan itu juga bisa didapat walaupun hasilnya, pendapatannya, kerjaannya susah. Jadi nggak melulu linear. Tapi tentunya pasti yang kita tekankan di sini adalah bukan linearnya ya. Bagaimana caranya mensyukuri hasil pendapatan itu dengan cara berbaginya itu. Dalam Islam kita sudah mengenal zakat 2,5%. Sini testimoni mungkin dari kurir yang mengirimkan artikel-artikel banyak sekali ya. Ini JNE berisi kesatria dan Sri Kandi yang luar biasa, selalu bersemangat memberikan upaya terbaik mereka biarpun ada kesulitan atau kendala. Semua menunjukkan sikap terbaik dan berusaha menyelesaikannya semaksimal mungkin. Secara tidak sadar itu membuat saya termotivasi untuk selalu menjadi lebih baik. Hal itu tak terlepas dari upaya para manajer yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas-fasilitas yang memadai, mau mendengar dan mengevaluasi masukan dari karyawannya. Ini pula yang membuat kami nyaman bekerja. Selain itu yang membuat saya sangat bangga, JNE bukan perusahaan yang mengejar keuntungan semata, ada misi, kemanusiaan, dan kontribusi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena sejatinya kesuksesan bukan hanya tentang keuntungan bisnis, tetapi juga seberapa banyak kita dapat berkontribusi dan bermanfaat untuk kemajuan banyak orang. Jadi mungkin pernah teman-teman melihat konsep bangsa Jepang mengenai Ikigai. Jadi bagaimana 4 kuadran dari pemenuhan dalam hidup, dari segi pendapatan, terus merasa dibutuhkan orang lain, aktualisasi diri, dan kepuasan ego, kepuasan diri sendiri. Itu bisa menyatu dan pekerjaan-pekerjaan tertentu, pekerjaan-pekerjaan teknis mungkin hanya bisa memenuhi 2 kuadran saja. Jadi mungkin dalam hal ini pemenuhan materi, kebutuhan, dan pemenuhan ego atau aktualisasi diri juga. Sementara
pekerjaan teknis itu tidak terlalu dibutuhkan dengan orang lain, tidak berdampak langsung pada orang lain. Nah, di sini menjadi bagian dari ekspedisi. Dia akan menggabungkan 4 kuadran itu dalam konsepsi ikigai itu. Jadi seenggaknya walaupun porsinya kecil, tapi pemenuhan itu didapat dari 4 aspek masing-masing kuadran dalam ikigai itu. Jadi terdapat keseimbangan di antaranya. Perasaan bahwasannya orang lain membutuhkan kita, terdengar heroik, tapi itu juga menjadi pemenuhan dalam diri gitu ketika keadaan sulit, jadi bahwasannya ada apa. Di sini juga ada macam-macam cerita, macam-macam jenis layanan dari JNE sendiri dituliskan di sini. Di antaranya, yes, yakin esok sampai adalah layanan dengan waktu sampai di tujuan keesokan hari, gitu, termasuk minggu dan hari libur nasional. Selanjutnya reguler. Reguler adalah layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan waktu kiriman 1-7 hari kerja tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Berikutnya, ongkos kirim ekonomis. Salah satu jenis paket pengiriman JNE yang merupakan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu sampai kiriman lebih lama dari servis reguler. Sementara super speed adalah layanan pengiriman dengan mengutamakan kecepatan dan penyampaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. 3 jam, 6 jam. Jenis paket diplomat dan JTR adalah layanan pengiriman barang dan dokumen bernilai tinggi yang dibawa langsung oleh petugas JNE hand carry dengan mengutamakan kepastian, keamanan, dan kecepatan kiriman, mulai dari penjemputan hingga di tangan penerima. Sedangkan JTR, JNE Tracking, adalah layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat dan laut dengan harga yang kompetitif. Dengan beragam jenis layanan, wajar sebagian masyarakat di tanah air menjatuhkan pilihan ke JNE. Tahan banting dan menjanjikan. Mungkin pandemi COVID-19 yang mendera dunia, termasuk Indonesia, menjadi ajang pembuktian bisnis apa yang masih sanggup bertahan di situasi penuh ketidakpastian ini, bahkan mengalami pertumbuhan dibandingkan bisnis lainnya. JNE sendiri tumbuh sebesar 30%. Menurut Vice President Marketing JNE Eri Palgunadi melalui kontan.co.id, tumbuh sebesar 30%. Kembali, banyak sekali di buku ini, puas sekali melihat kartun hasil karya Bapak Mica Kartun, Bapak Muhammad Misrat. Bagus-bagus sekali kartunya, buku ini sangat bagus sekali. Lucu kalau saya bacakan semua ini. Saya bisa aja membacakan semua, karena memang nyaman bacanya, karena memang redaksinya bagus dari Kang Maman ini. Tapi ya jadi spoiler ya, jadi alangkah lebih baiknya dibeli sendiri, dibaca sendiri, dilihat sendiri, karena buku ini untuk dinikmati. Ilustrasinya bagus, full color, bukunya pun full color, bagus, jadi kayak baca komik jadinya. Ada tipe kurir. Kurir rapih wangi, kurir lantang, kurir prepare, kurir gigi. Gila sih. Saya nggak tahu ya, termasuk jenis kurir yang mana ya di antara 4 itu ya. Cuma ya lumayan keren sih. Self-proclaim. Padahal saya nggak keren sih. Mungkin tebal 193 halaman. Cuma dia ini masih pakai desain helm dan jaket yang lama ya. Di tahun 2023 kemarin atau 2024 gitu kemarin, JNE kolaborasi dengan Eiger dan
Carglass untuk helmnya. Helmnya kolaborasi dengan Carglass, jadi helmnya lebih bagus kualitasnya dari sebelumnya. Terus jaketnya kolaborasi dengan Eiger. Eiger dong, istimewa. Saya merasa buku ini merekam dengan baik JNE, COVID-19 kemarin di 2019 setidaknya. 2023 itu buat teman-teman yang entah sebagai kurir atau sebagai uh, direksi atau sebagai karyawan administratif di JNE, usahakan untuk memiliki buku ini karena memang buku ini menceritakan dengan baik semua sudut pandang. Ya bukannya saya buzzer ya, nyuruh beli, nyarankan beli gitu ya, cuma ya ini memorable gitu. Bahkan ini mungkin saya akan catat nanti nama saya di sini. Ya, ini milik saya sendiri gitu. Buku ini datang dengan tas serut yang bagus. Bahannya kanvas, di sini ada kartunnya. Ini ada Kang Maman ini di sini, Kang Maman, ini kurir, ini Bapak Misrat, Mice Kartun, di sini ada logonya Mice Kartun dan kolaborasi dengan JNE Express. Tas serutnya bisa buat bawa HP, bawa tumbler, bawa air minum, bawa macam-macam. Bawa buku ini masuk ke dalamnya. Limited edition 2021. Lebih lanjut kita bahas satu buku lagi. Tapi ini bukan buku tapi majalah. Terbitan tahun 2023 Februari. Berarti ini tepat sebelum hampir mau ganti desain jaket dan helm. Jaket Tiger dan helm Carglass JNE. Tampak di figurnya ini ya. Ini adalah dari tabloid Marketeers edisi tahun Februari tahun 2023. Ini figur ini adalah Bapak Feryadi Suprapto. Bapak Feryadi adalah sekarang sebagai presiden direkturnya JNE. Di sini menjadi topik utama pembahasan leading with values. Majalah Marketeers. Mulai dibahas di halaman berapa nih? Hampir satu majalah bahas ini sendiri. Nah, mulai dari ini halaman berapa nih? Halaman 12. Marketeers of the Month. Marketeer of the Month. Jelas ya, sebagai kebanggaan dari JNE. Kartun dari Bapak Misrat. Saya pun suka banget kartun dari Bapak Misrat. Walaupun sudah tidak bersama Bapak Benny lagi, Benny yang Mice, dia ketika masih bisa mempertahankan karakter yang unik ini, suatu kebanggaan sendiri JNE bisa berkolaborasi dengan kartunis yang tepat. Leading with values, berbisnis dengan orientasi pada nilai-nilai, sudah menjadi komitmennya sejak menjadi nahkoda perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Digitalisasi layanan menjadi kunci meski tanpa meninggalkan sentuhan manusia. Ya, kami sudah mengenal beberapa jenis aplikasi untuk delivery ya. Kita pernah pakai paket ID, pernah juga pakai paket driver, pernah juga pakai, sekarang pakai SCA. Ini sekali itu di-develop oleh tim JNE sendiri dan interface-nya bagus, user interface-nya bagus, user experience-nya oke. Feryadi Suprapto, kelahiran tahun 3 Februari 1969.
sudah tua juga, berpose di depan paket-paket nih, paket-paket antaran mobilnya besar. Inspirasi bisnis dari Bapak M. Feryadi Suprapto. 1. Memperbaharui teknologi demi performa layanan. 2. Memberi servis cepat dan berkualitas. 3. Berinovasi seturut kebutuhan pelanggan. 4. Bangun engagement lewat komunitas ya. 5. Suguhkan omni experience, sentuhan teknologi dan manusia. 6. Tidak melupakan sedekah. Itu tetap tercantum di sini dong, inspirasi bisnisnya. Ya, kurang lebih gitu ya, dari halaman 12 sampai di halaman 17 membahas tentang Pak Ferry. Sini kelihatan banget ya, karena memang saya sendiri sebagai ex kurir JNE gitu, jadi kayak fanboy JNE. Apa-apa yang ada hubungannya tentang JNE mungkin saya koleksi gitu. Hot Wheels, bukan Hot Wheels ya, maksudnya ini salah satu contoh koleksi saya. Mobil yang saya gunakan untuk delivery di masa-masa tahun 2019 sampai 2023, liverynya ya seperti ini. Ini brandnya Tomica ya, Tomica Grand Max, jadi akurat sekali. Ini sana bisa ngelihat ada pesawat. Jadi di tahun 2021, 2022 kemarin, tahun 2023 mereka entah siapa ya, itu merchandise resmi. Jadi JNE udah berkolaborasi dengan bekerja sama dengan Trigana 3MG Cargo untuk pembelian pesawat untuk JNE sendiri sebagai pesawat operasional. Ada 2 pesawat di sampai ini saat ini detik ini di 2025. Itu ada TMG dan satunya lagi Asia Cargo Airlines. Saya punya dua-duanya. Satunya agak kecil ya mungkin. Tapi yang ini lumayan harganya nih, sekitar 600.000 di 2022 kemarin. Ketika awal-awal rilis memang ini barangnya goib. Belum tentu semua punya. Bahkan kepala cabang di Balikpapan pun tidak punya. Ini juga unik-unik. Bukannya saya ini ya pamer ya, tapi ya memang pamer sih. Tapi itu kebanggaan buat saya sendiri karena memang saya sendiri emang sudah jadi fanboy JNE yang cukup niat gitu ya, punya macam-macam merchandise yang memorable buat saya karena memang 3 tahun itu dan masa-masa pandemi saya bekerja sebagai kurir itu memang berat. Tuntutan untuk sehat setiap hari itu ada, bahwasannya kita harus sehat setiap hari, dan reaksinya masyarakat terhadap pandemi sendiri macam-macam. Di sini mungkin sempat dituangkan, jadi entah mungkin disemprot disinfektan sebadan-badan, disiram, ibaratnya disiram ya, misalnya dengan sprayer tanaman gitu ya. Jadi nyiramnya itu sebadan-badan, nggak cuma tangan doang. Kalau memang cuci tangan memang wajib ya, kami bahkan memasuki perumahan tertentu aja di portal di gerbang aja udah mulai cuci tangan gitu, apalagi di dalam rumahnya customer gitu kan. Mereka pasti tempatnya ya kan tempat cuci tangan gitu. Rumah saya sendiri juga bikin tempat cuci tangan. Dramanya ketemu ambulans dan mobil jenazah dan diiringi mobil pemadam kebakaran sebagai penyemprot disinfektannya. Di Balikpapan sendiri dimakamkan di kilometer 15 ya, 15-16 ada pemakaman umum di sana. Itu sehari mungkin bisa sampai 9 kali papasan.
dengan mobil jenazah itu, dengan ambulans yang beriringan dengan mobil pemadam kebakaran. Karena kebetulan memang area pemakaman itu adalah area delivery saya, jadi memang terasa sekali banyak sekali yang harus dimakamkan di sana karena corona ini di tahun 2020 sampai 2023 kemarin paling tidak. Dan saya dituntut untuk sehat setiap hari, itu mungkin sulit ya, cuma akhirnya bisa juga saya lalui, alhamdulillah. Ya semua balik lagi karena itu, mungkin JNE sendiri sebagai korporasi atau sebagai bisnis, sebagai perusahaan, dia tidak melupakan hal itu. Bisnis yang tidak melupakan sedekah, tidak melupakan berbagi bersama, bahagia bersama. Jadi setidaknya kami diselamatkan juga mungkin oleh warga. Jadi warga sudah memiliki pembenaran bahwasannya kurir juga harus selamat gitu, walaupun ya kami hanya kami gitu, dan mungkin ojol ya yang dapat privilege untuk eh, masuk hampir ke setiap area di area delivery dengan dibawakan kertas atau surat edaran bersama dari Dishub untuk menembus portal-portal rekayasa jalan yang dilakukan gabungan Dishub, TNI, Polri. Dan itu privilege yang menarik di masa itu karena memang jalan lengang sekali, tidak ada orang yang lewat. Hanya kami ekspedisi logistik, ojol makanan, dengan segala macam protokol yang sulit waktu itu. Dengan vaksinasi diantaranya, harus menyempatkan diri untuk melakukan vaksinasi. Dulu saya vaksin di Polres 1 kali, di Dom 1 kali, di 2 kali. Untuk boosternya juga sudah. Diantar sambil kerja itu kita vaksin. Ya, saya harap saya bisa merecall semua memori itu nanti ketika mungkin saya udah lupa gitu, dengan cara membaca ulang buku ini, melihat segala ilustrasi ini, jenis helm yang dipakai, jaket dan livery mobil Grand Max yang dipakai, itu pasti sangat memorable sekali buat saya gitu ya. Jadi ya ini sudah tepat ada di tangan saya, intinya saya cuma bisa bilang gitu. Mungkin daripada terlalu emosional ya. Terima kasih sudah dengerin dan nonton. Ini buku rekomendasi, review sedikit, panjang lebar mungkin ada setengah jam ini mungkin ya. Kalau ada rezeki dibeli, mumpung masih belum goib, nanti beberapa tahun lagi mungkin sudah goib buku ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kalau ada review-review random berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.